Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Daren Ilahi selaku moderator dari kelompok 5 yang akan membantu jalannya presentasi dari kelompok 4 dengan materi aljabar boolean. Next. Adapun beberapa anggota kelompok dari kelompok 4, yang pertama dari Lina, yang kedua ada Dian Puspitasari, yang ketiga ada Muhammad Ruhul Mujahid, yang keempat ada Quratul Ain Salid, yang kelima ada Miftan Nur Fadillah, yang keenam ada Usnul Hatimah, yang ketujuh ada Muhammad Sulfan, yang ke-8 ada Ahmad Afandi, dan yang terakhir Muhammad Ihsan Awal Sunni. Next. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke materi pertama. Erlina, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baiklah, langsung saja saya akan membaca pengertian. Aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel binar dan operasi logika, di mana aljabar boolean adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi logika AND dan OR. Selain simbol logika O dan 0 dan 1, yang digunakan untuk mempresentasikan input atau output digital, kita juga dapat berfungsi sebagai konstanta pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Serangkaian aturan dari ekspresi aljabar boolean telah diciptakan untuk membantu mengurangi jumlah gerbang logika dasar yang dibutuhkan dalam melakukan operasi logika tertentu, sehingga akan dihasilkan daftar fungsi atau teorema yang dikenal umum sebagai hukum aljabar boolean. Aljabar boolean adalah operasi matematika yang berguna dalam menganalisis gerbang dan sirkuit digital. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemateri kedua, saya persilakan Muhammad Rul. Tambah 1 sama dengan 1. Penjelasan. A A dalam paralel dengan tutup sama dengan closet. Kemudian rangkaian switching setara seperti yang dijelaskan pada deskripsi, yaitu rangkaian paralel dengan tutup. Hukum aljabar yang digunakan adalah pembatalan. Ekspresi boolean A tambah 0 sama dengan A. Deskripsi A dalam paralel dengan buka sama dengan A. Rangkaiannya seperti dijelaskan pada deskripsi, yaitu rangkaian paralel dengan buka. Hukum aljabar yang digunakan adalah identitas. A dan 1 sama dengan A. Deskripsi A dalam seri dengan tutup sama dengan A. Rangkaiannya seperti pada deskripsi, yaitu rangkaian seri dengan tutup. Hukum aljabar boolean yang digunakan adalah hukum identitas. A dan 0 sama dengan 0. Deskripsi A dalam seri dengan buka sama dengan buka. Rangkaiannya yaitu rangkaian seri dengan buka. Hukum aljabar boolean yang digunakan adalah pembatalan. Ekspresi boolean A or A sama dengan A. Deskripsi A dalam paralel dengan A sama dengan A. Rangkaiannya yaitu rangkaian paralel dengan A. Hukum aljabar yang digunakan adalah idempoten. Kemudian A dan A sama dengan A. Deskripsi A dalam seri dengan A sama dengan A. Rangkaiannya yaitu rangkaian seri dengan A. Hukum aljabar yang digunakan adalah idempoten. Kemudian not A sama dengan A.
Deskripsi not A atau negatif ganda sama dengan A. Hukum aljabar yang digunakan adalah negasi ganda. Selanjutnya A or not A sama dengan 1. Deskripsi A dalam paralel dengan not A sama dengan closet. Rangkaiannya yaitu rangkaian tertutup dengan not A, rangkaian paralel dengan not A. Hukum aljabar yang digunakan adalah komplement. Selanjutnya A n not A sama dengan 0. Deskripsi A dalam seri dengan not A sama dengan open. Eh, Rangkaiannya yaitu rangkaian seri dengan not A. Eh, Hukum aljabar yang digunakan adalah komplement. Selanjutnya A or B sama dengan B or A. Deskripsi A dalam paralel dengan B sama dengan B dalam paralel dengan A. Rangkaiannya yaitu rangkaian paralel dengan B sama dengan B dengan B rangkaian paralel B dengan A. Hukum aljabar yang digunakan adalah hukum komutatif. Nah, selanjutnya A n B sama dengan B n A. Deskripsi A dalam seri dengan B sama dengan B dalam seri dengan A. Rangkaiannya itu rangkaian seri dengan B sama dengan rangkaian seri B dengan A. Hukum aljabar yang digunakan adalah komutatif. Kemudian not A or B sama dengan not A and not B. Deskripsinya itu invert dan mengganti or dengan n. Hukum aljabar yang digunakan adalah hukum De Morgan. Yang terakhir, not A and B sama dengan not A or not B. Deskripsinya invert dan mengganti n dengan or. Hukum aljabar yang digunakan adalah hukum De Morgan. Sekian dari saya, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, hari ketiga yang akan dibacakan langsung oleh Muhammad Ihsan Awal Sunni. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi kepada teman saya, yaitu latar belakang. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka gerbang dasar AN or not input akan menghasilkan 16 fungsi yang ditunjukkan pada tabel di bawah. Yang pertama itu expression 0 sama dengan expressionnya 0. 2 fungsi tuan 2 identity expression 1. Yang ketiga input A, expressionnya A. Yang keempat input B, expressionnya B. Yang kelima not A, expressionnya not A. Yang keenam not B, expressionnya not B. Yang ketujuh A and B, expressionnya A and B. Yang ke-8 A and not B, ekspresinya A and not B. Yang ke-9 not A dan B, ekspresinya not A and B. Yang ke-10 not A and NaN, ekspresinya not A and not B. Yang ke-11 A or B, ekspresinya A tambah B. 12 A or not B, A or not B. Yang ke-13 not A or B, ekspresinya not A or B. Yang ke-14 not or not B, A ekspresinya not A or B. Yang ke-15 eksklusif or, A not B or not A and B. Yang ke-16 eksklusif NOR A and B
or not A and not B. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi latar belakang yang telah disampaikan oleh Muhammad Ihsan Awal Sunni. Jadi langsung saja operasi 2 dan 3 variabel yang akan disampaikan oleh Dian Puspitasari. Saya persilakan. Baik, dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan aljabar boolean, 2 dan 3 variabel maka digunakan sifat identitas. Di samping itu, prinsip dualitas juga digunakan pada sifat-sifat identitas. Jika A, B, dan C adalah variabel boolean, maka berlaku hukum atau sifat berikut. Hukum komutatif menjelaskan bahwa penukaran atau perubahan urutan variabel masukan sama sekali tidak mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika. Komutatif atau pertukaran A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Terima kasih. Baik, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Dian Puspitasari. Selanjutnya hukum asosiatif dan hukum distributif yang akan disampaikan oleh Miftah Nur Fadilah. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hukum asosiatif menjelaskan bahwa perubahan urutan penyelesaian operasi pada variabel tidak akan mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika. Asosiatif atau pengelompokan yaitu terbagi menjadi ada 2 contoh, yaitu A or dalam kurung B or C sama dengan dalam kurung A or B tambah C. Yang kedua, A not dalam kurung B not C sama dengan dalam kurung A not B not C. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel input pada operasi aljabar boolean dapat disebarkan tempatnya tanpa mengubah variabel hasil dari output suatu rangkaian logika. Distributif atau pembebaran. A not dalam kurung B or C sama dengan A not B or A not C. Kedua, A or B not C sama dengan dalam kurung A or B not dalam kurung A or C. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Jadi selanjutnya hukum absorsif dan konsensus dan sifat identitas lain yang akan disampaikan oleh Husnul Hatimah. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan hukum absorpsi, kombinasi, dan konsensus. Yang pertama, absorpsi atau penghilangan. Ada 2 contoh, yaitu yang pertama, A or A and B sama dengan A. Yang kedua, A and dalam kurung A or B sama dengan A. Yang kedua, kombinasi. Yang pertama, A and B or A and B sama dengan A. Yang kedua, dalam kurung A or B and dalam kurung A or not B sama dengan A. Yang ketiga, konsensus. Yang pertama, A and B or B and C or not A and C sama dengan A and B or not A and C. Yang kedua, dalam kurung A or B and dalam kurung B or C and dalam kurung not A or C sama dengan dalam kurung A or B and dalam kurung not A or C. Next, sifat-sifat identitas lain. Yang contohnya yang pertama yaitu A or not A and B sama dengan A or B. Yang kedua, A and dalam kurung not A or B sama dengan A and B. Beberapa sifat pada teorema boolean dapat dipergunakan untuk menyederhanakan suatu pernyataan logika. Dengan kata lain, suatu pernyataan kompleks akan dapat disederhanakan dengan menggunakan konsep teorema boolean tanpa mengubah fungsi logikanya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materinya. Selanjutnya materi ke-7, definisi aljabar boolean yang akan disampaikan oleh Ahmad Effandi. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Definisi aljabar boolean yang kedua yaitu misalkan terdapat dua operator biner tambah dan sebuah operator unit. B. Himpunan yang didefinisikan pada operator tambah dan O dan I adalah dua elemen yang berbeda dari B tupel. B tambah disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C. B berlaku aksioma atau postulat Huntington berikut. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus diperhatikan. Yang pertama, elemen-elemen himpunan B. Yang kedua, kaidah operasi untuk operator biner dan operator unit. Yang ketiga, memenuhi postulat Huntington. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Itu tadi definisi aljabar boolean dari Ahmad Afandi. Selanjutnya materi ke-8, prinsip dualitas yang akan disampaikan oleh Muhammad Sulfan. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Misalkan S adalah kesamaan atau identiti di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator OR dan komplemen, maka jika pernyataan S diperoleh dengan cara mengganti dengan OR dengan O dengan I dengan O, dan membiarkan operator komplemen tetap apa adanya, maka kesamaan S juga benar. S disebut sebagai dual dari S. Contoh, dalam kurung A, I, dalam kurung O, OR A, sama dengan O dualnya dalam kurung A OR O, OR dalam kurung I A sama dengan I. Yang kedua, A dalam kurung A OR B sama dengan AB. Dualnya A OR AB sama dengan A OR B. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Materi terakhir yang akan dilanjutkan oleh Qurratul Ain Khalid. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kanonik dan bentuk baku. Yang pertama itu bentuk kanonik terbagi menjadi dua macam, yaitu penjumlahan dari hasil kali sum of product atau SOP. Yang kedua yaitu perkalian dari hasil jumlah produk of sum atau POS. Contohnya yaitu F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X komplemen Y komplemen Z ditambah XY komplemen Z komplemen ditambah XYZ SOP. Setiap suku term disebut minterm. Yang kedua yaitu G dalam kurung X, Y, Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z dalam kurung X ditambah Y komplemen ditambah Z dalam kurung X ditambah Y komplemen ditambah Z komplemen. Dalam kurung X komplemen ditambah Y ditambah Z komplemen. Dalam kurung X komplemen ditambah Y komplemen ditambah Z balas kurung POS. Setiap suku term disebut maxstream. Next. Yang kedua yaitu bentuk baku. Bentuk baku tidak harus mengandung literal yang lengkap. Contohnya, F dalam kurung X, Y, Z, balas kurung sama dengan Y komplemen ditambah XY ditambah X komplemen YZ, bentuk baku dan SOP. Yang kedua yaitu F dalam kurung X, Y, Z, balas kurung sama dengan X dalam kurung Y komplemen ditambah Z, balas kurung, dalam kurung X komplemen ditambah Y ditambah Z komplemen balas kurung merupakan bentuk baku dari POS. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi dari kelompok 4. Karena tidak ada sesi tanya jawab, langsung saja saya beralih ke kesimpulan. Jadi aljabar boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi-operasi logik.
variabel-variabel diperhatikan dengan huruf-huruf alfabet dan 3 operasi dasar dengan and, or, dan not, ataupun komplement. Jadi kesimpulannya, aljabar boolean dapat digunakan untuk menganalisa suatu rangkaian logika untuk mengekspresikan operasinya secara matematik. Aljabar ini sangat berguna dalam rancangan atau desain rangkaian logika, misalnya dalam menyederhanakan rangkaian yang telah dihasilkan dari suatu desain. Terima kasih. Jadi itu saja materi dari kelompok 4, dan seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi kali ini, saya berterima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.